Oke, baik teman-teman. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ya, metodologi dakwah adalah bagaimana kita akan mempelajari unsur-unsur dalam dakwah. Ya, diantaranya mempelajari tentang metode dakwah, kemudian eh, materi-materi dakwah, kemudian dai, kemudian media-media dakwah, ya, atau wasilah dakwah. Yang pertama kita akan mempelajari di sini ada dai, ya, unsur dakwah dai. Bagaimana sifat-sifat seorang dai? Yang pertama adalah harus memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar memiliki hubungan yang dekat dengan Allah? Yakni dengan banyak melakukan amal-amal ibadah. Ya, tidak hanya mengerjakan sholat 5 waktu, juga mengerjakan sholat sunnah, sholat tahajud, ya, sholat duha, ya, sholat qobliyah ba'diyah, membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah, menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, itu akan semakin mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat dai adalah harus ikhlas dalam berdakwah. Ya, setiap berdakwah, ya, menggunakan rumus 2L. Ya, 2L artinya ada lakukan kemudian lupakan. 2L, lakukan, lupakan, ya. Dakwah itu hanya ingin agar Allah menyukai kita. Bukan agar orang menyukai kita, tapi agar Allah menyukai kita. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam dakwah seorang dai harus sabar dalam berbagai keadaan. Ya, karena dakwah itu berat, tugas yang amat berat. Banyaknya rintangan, halangan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam dakwah dihina orang, dicaci maki orang, ya, ditolak dakwahnya. Namun harus sabar dan tetap berdakwah. Yang keempat adalah menggunakan pembicaraan yang baik, ya, dengan sopan santun dalam ketika berdakwah. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya, yang jorok, tidak boleh. Yang kelima, ya, seorang dai harus memiliki kesungguhan dalam berdakwah. Sungguh-sungguh dalam dakwahnya. Tidak boleh, ya, kena rintangan sedikit dakwahnya mundur, stop dakwahnya, nggak boleh, harus sungguh-sungguh, ya. Kemudian yang kedua adalah mat'u. Mat'u di sini adalah sasaran dakwah, penerima dakwah. Mat'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah. Nanti banyak mat'u, ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik, ada kaum awam, ada orang intelektual. Maka kita kalau mau berdakwah dilihat dulu, ya, mat'unya. Jangan sampai teman-teman berdakwah kepada orang awam, tapi kemudian kata-kata banyak menggunakan istilah-istilah, ya, yang dari kampus yang orang awam tidak fahami. Ya, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah dengan seorang manusia sesuai dengan kadar akalnya. Nah, itu adalah mad'u, ya, penerima dakwah. Yang ketiga adalah maddah dakwah, isi daripada pesan dakwah, materi yang disampaikan. Materi dakwah ini teman-teman mencakup ada empat. Yang pertama masalah akidah, keimanan. Yang kedua masalah syariah, hukum Islam. Yang ketiga masalah muamalah. Dan yang keempat masalah akhlak. Ya, 4 hal ini yang harus kita sampaikan kepada mad'u, ya, penerima dakwah. Kemudian yang berikutnya adalah wasilah dakwah, media dakwah, alat yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi dakwah dalam ajaran Islam. Di antaranya adalah media cetak, yaitu semua jenis tulisan atau barang cetak disebut media cetak. Contohnya adalah, ya, surat, brosur dakwah, ya, atau buletin-buletin dakwah,
surat kabar, buku-buku, jurnal-jurnal, ya media cetak, koran-koran. Yang kedua media audio, yaitu adalah media yang dapat didengar dan tidak dapat dilihat. Ya, diantaranya adalah radio atau tape. Kemudian yang berikutnya media audio visual. Ya, bisa dilihat, bisa didengar juga. Di antaranya adalah TV, ya bisa film-film, video-video, media dakwah. Sekarang banyak orang-orang ya santri-santri membuat film-film dakwah, video-video dakwah. Ya, teman-teman juga bisa seperti itu. Ya, membuat film-film dakwah. Ya. Nah, nanti yang penting ada manfaatnya ketika ditonton. Kemudian selanjutnya adalah tadi wasilah dakwah. Selanjutnya adalah tujuan. Oke, sekarang adalah metode dakwah. Ya, metode dakwah ini ya terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Ya. Nah, tadi beda, tadi metodologi dakwah, unsur-unsur dakwah. Sekarang metode dakwah. Kalau metode dakwah terdapat ada 3 metode dakwah. Ya, yang tadi disampaikan dalam surah An-Nahl ayat 125. Yang pertama adalah bil hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagi terpaksa atau keberatan. Ya, bil hikmah, dengan melihat situasi kondisi di lapangan. Ya, berdakwah secara bertahap, pelan-pelan, tidak langsung ya pengen diterima dakwahnya, tapi secara perlahan-lahan. Yang kedua adalah mau'izatul hasanah. Cara yang kedua, cara dakwah, yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa penuh kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Ya, mau'izah hasanah. Yang ketiga, mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran, berdiskusi. Ya, tapi jangan sampai kita menggunakan emosi. Ya, tapi dengan menggunakan argumentasi. Kalau terbawa emosi, akal sehatnya mati, jadinya nanti ya bisa menghina orang, mencaci maki orang lain. Kemudian adalah kita bicara dakwah di medsos. Sekarang banyak dai yang menggunakan dakwah di medsos. Bagaimana ya peran medsos saat ini? Ya, peran media sosial saat ini sangat luar biasa cepatnya. Medsos bisa berperan apa saja sesuai penggunanya. Bisa positif maupun negatif. Ya. Sayang apabila ada orang baik tidak memanfaatkan media sosial. Salah satu faktor yang mendorong adanya dakwah melalui media sosial karena kemudahan yang diberikan internet. Penyebaran ajaran Islam dapat dikemas secara singkat, cepat, luas, menarik, efektif. Oke, mengapa harus berdakwah via medsos? Karena objek ini paling diminati di seluruh dunia. Ya, memanfaatkannya sebagai media dakwah tentunya juga merupakan bagian dari proses kulturasi dakwah, yaitu dakwah yang mempertimbangkan potensi dan kecenderungan kultural masyarakat dengan melihat budaya ya masyarakat saat ini.
yang sangat minat dengan medsos. Karena ya memang sejatinya dakwah harus mampu menyesuaikan dengan kecenderungan masyarakat. Oke, apa saja keuntungan berdakwah lewat medsos? Yang pertama, tidak tergantung waktu dan tempat. Informasi Islam bisa didapatkan kapan saja dan di mana saja, ya. Dakwah bisa terus terjadi dan dilakukan selama 24 jam. Ya. Yang kedua, cakupan yang luas. Informasi yang disebarkan di internet dapat diakses oleh banyak orang. Ya, cakupan dari internet adalah seluruh dunia. Ya. Suara saya terdengar jelas, teman-teman? Dengar Ustaz. Kurang keras. Ya, oke, baik. Oke, jadi yang kedua tadi, dakwah tidak lagi terbatas untuk kalangan tertentu saja. Informasi yang kita sebarkan akan bersifat universal karena semua orang dapat membacanya. Yang ketiga, keuntungan berdakwah lewat medsos, pendistribusian yang sangat cepat. Keempat adalah keragaman cara penyampaian, mulai dari menampilkan bentuk tulisan-tulisan, ya, meme, gambar, software, ya, baik di IG, di FB, Facebook, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Keragaman ini yang membuat dakwah melalui internet dapat menjangkau banyak segmen. Kemudian adalah pentingnya mengemas dalam dakwah, teman-teman. Ya, jadi saat berceramah, penyampaian dakwah memerlukan kemasan, penyampaian yang baik. Materi dakwah harus mudah dipahami agar jamaah tetap fokus mendengarkannya. Ya, karena sesuatu yang baik kalau mengemasnya kurang baik, terkadang kurang bisa diterima. Kadang ada dai yang materi dakwahnya sudah sangat bagus, sangat baik, akan tetapi cara penyampaian dakwahnya tidak baik. Ya, dakwahnya keras, ya, atau wajah penceramahnya tidak mau senyum, ya, terlihat garang, ya, penyampaian metodenya kurang baik, jadinya mat'unya ya tidak nyaman. Kemudian kegiatan pengemasan dakwah baik, maka akan berdampak bertanya para jamaah untuk mengikuti materi dakwah. Karena ada orang pengajian sampai 1,5 jam ada, 1 jam ada. Jadi juga teman-teman, dakwah harus diselingi yang namanya humor, ya, candaan. Tapi tidak boleh, ya, tujuannya humor adalah untuk supaya tidak terlalu tegang, supaya tidak terlalu jenuh, ya. Nah, tapi tidak boleh kita dalam dakwah itu ya bercanda terus, ya, humor terus. Ada waktu-waktunya. Kalau bercanda terus nanti ya dikiranya pelawak, bukan ustadz atau ustazah, ya. Nah, jadi boleh humor tapi selintas saja, selingan saja. Nah, kemudian kalau kita dalam dakwah itu juga bisa menggunakan istilah-istilah yang lainnya. Ya, tidak menggunakan istilah pengajian. Ya, karena nanti orang takutnya, aduh, saya diajak ke pengajian nih. Saya emang orangnya orang pendosa apa ya, orang kurang taat ya. Ya. Jadi bisa diganti dengan misalkan namanya menjadi spiritual, ya. Spiritual training. Ya, jadi kan pelatihan spiritual. Ya, jadi tetap nanti isinya adalah kajian-kajian Islam. Ya, kajian tentang birrul walidain, kajian tentang kalau pasutri, ya, kalau sudah pada menikah atau mat'unya suami istri, pasutri, keluarga yang dirindukan surga. Ya, seperti itu. Kemudian adalah tips dakwah di era digital.
Sensitif Jawa di era digital adalah pendawa harus bawa perasaan, baper. Maksudnya mesti membawa perasaan atau melibatkan hati kecilnya dalam berceramah. Pendawa harus merasakan betul apakah yang disampaikannya pantas. Ya, pantas atau tidak. Nah, jadi teman-teman, ketika kita ingin berceramah, maka kita mengevaluasi apakah yang akan kita sampaikan ini pantas atau tidak. Apalagi kalau dalam acara tablik akbar